Halo guys, welcome back to my channel. Jadi video berikutnya yang akan saya rangkum berjudul Bumblebee. Film ini merupakan rangkaian seri dari film Transformers. Meskipun tahun rilisnya paling akhir yakni tahun 2018, tetapi film ini menggunakan timeline sebelum film Transformers pertama yang rilis pada tahun 2007. Film ini bercerita tentang perjalanan sebuah robot Autobots berwarna kuning yang bernama Bumblebee. Bumblebee dikirim oleh pimpinan Autobots yang bernama Optimus Prime untuk menjaga bumi hingga Optimus dan para Autobots lainnya datang. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Langsung saja kita simak alurnya. Film ini diawali dengan adegan sebuah perang besar yang terjadi di planet Cybertron. Optimus dan para pasukan Autobots mencoba melawan pasukan pemberontak yang bernama Decepticon. Karena kalah jumlah dan strategi, terpaksa Optimus dan para pasukan kabur ke seluruh penjuru galaksi menggunakan escape pod. Optimus pergi ke planet lain untuk mengumpulkan sisa-sisa Autobots yang tersebar di seluruh galaksi. Sementara B-127 diperintahkan untuk pergi ke bumi menyiapkan sebuah markas sebagai tempat berkumpulnya para Autobots kelak. Scene kemudian berganti di mana saat tentara Amerika sedang melakukan latihan tempur di hutan, tiba-tiba terdapat sebuah meteor jatuh dari angkasa. Meteor tersebut rupanya sebuah pesawat luar angkasa yang dikendarai oleh B-127. Melihat adanya manusia, B pun menyekat sebuah mobil dan kemudian mencoba kabur. Sang pemimpin tentara yang bernama Kolonel Burn langsung memerintahkan pasukannya untuk mengejar B-127. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya B terjebak di sebuah tebing. Melihat adanya sebuah terowongan tambang, B berusaha kabur melewati terowongan tersebut. Namun sayang sebelum dia berhasil masuk, tiba-tiba dia ditabrak oleh sebuah mobil militer. Hal tersebut mengakibatkan sistem inti pada B mengalami kerusakan. Berada dalam posisi terkepung, tiba-tiba datang pesawat tempur yang merupakan salah satu pasukan Decepticon. Pesawat tersebut mengebom B dan semua tentara yang ada di tempat tersebut. Duel antar keduanya pun tak terelakkan. B yang kalah dari segi ukuran dan persenjataan berhasil ditangkap. Robot Decepticon tersebut kemudian menanyakan kepada B di mana para Autobots yang lain bersembunyi. Namun B tetap tidak menjawabnya. Melihat respon B, akhirnya robot Decepticon tersebut memutus pita suara milik B yang mengakibatkan B tidak dapat berbicara. Robot Decepticon tersebut kemudian berniat menghancurkan B. Namun dengan sigap, B mengambil salah satu roket di lengan Decepticon dan menancapkan ke dadanya. Kemudian B menembak roket tersebut yang mengakibatkan si Decepticon ikut meledak. Akibat pertarungan tersebut, B mengalami luka parah yang mengakibatkan dia mengalami hilang ingatan. Di detik-detik sebelum tenaganya habis, B kabur dan menyekan sebuah mobil dan beberapa saat kemudian sistem yang ada di dalam tubuhnya mati. Scene kemudian berganti di mana pada suatu pagi, seorang gadis remaja yang bernama Charlie Whitson menjalani rutinitas hariannya yang membosankan. Ketika sedang sarapan, Charlie meminta sebuah mobil kepada ibunya sebagai hadiah ulang tahun. Namun karena kondisi ekonomi yang tidak mendukung, sang ibu menolak permintaan anaknya tersebut. Charlie pun tidak putus asa. Dia kemudian menurunkan permintaannya menjadi uang $500 untuk memperbaiki sebuah mobil rusak yang berada di garasinya. Namun lagi-lagi sang ibu menolak dengan alasan tidak punya uang. Mendapatkan penolakan tersebut, Charlie pun melanjutkan sarapan dengan perasaan sedih. Charlie kemudian melanjutkan rutinitas hariannya dengan berjualan jus jeruk di sebuah pusat hiburan. Di tempat tersebut juga terdapat penjual lain bernama Memo. Memo merupakan seorang remaja yang diam-diam memiliki perasaan kepada Charlie. Namun sayangnya, Charlie sama sekali tidak tertarik kepadanya. Setelah selesai bekerja, Charlie pergi ke tempat Paman Hank. Paman Hank merupakan penjual kendaraan dan suku cadang bekas. Saat sedang melihat-lihat, tidak sengaja Charlie melihat sebuah mobil berwarna kuning. Mobil tersebut ternyata merupakan robot B-127 yang sedang menyamar. Charlie yang tertarik kemudian mencoba menaiki mobil tersebut dan tidak sengaja menyalakan sebuah sinyal yang tembus hingga keluar angkasa. Sinyal tersebut masuk ke salah satu Autobot yang bernama Cliffjumper yang berada di planet Jupiter. Sayangnya saat sinyal tersebut sampai, Cliffjumper sedang dihajar oleh dua robot Decepticon yang bernama Shooter dan Dropkick.
Dropkick kemudian menusuk dada Cliffjumper dan menanyakan di mana letak para Autobots lainnya bersembunyi. Namun Cliffjumper masih kekeh tidak mau menjawab. Dropkick yang marah tiba-tiba merasakan sinyal yang dikirim oleh B-127 melalui pedang yang dia tusukkan ke dada Cliffjumper. Mendapatkan sinyal tersebut, Dropkick dan Shooter merasa senang dan membunuh Cliffjumper. Mereka kemudian berniat memburu B ke planet bumi. Scene kemudian berganti di mana Charlie yang selesai memilih beberapa suku cadang mobil bekas mendatangi Paman Hank untuk membayar. Kemudian dia pulang ke rumahnya dan langsung menuju ke garasi. Di garasi, Charlie mencoba memperbaiki mobil bekas peninggalan ayahnya menggunakan suku cadang yang telah dia beli. Namun sayang, setelah beberapa kali dicoba, mobil tersebut tetap tidak bisa diperbaiki. Hal tersebut membuat Charlie sedih dan teringat mendiang ayahnya yang telah meninggal. Di pagi harinya, di hari ulang tahunnya, Charlie mendapatkan hadiah sebuah buku cara untuk tersenyum dari sang ayah tiri dan sebuah helm dari sang ibu. Melihat hadiah tersebut, Charlie pun merasa sedih dan bergegas kembali ke dalam kamarnya. Saat sedang tengkurap, Charlie tiba-tiba teringat dengan mobil rongsokan yang pernah dia lihat di toko Paman Hank. Charlie kemudian bergegas pergi ke sana. Di tempat Paman Hank, Charlie mengutarakan niatnya untuk meminta mobil bekas tersebut. Sebagai gantinya, dia bersedia bekerja dan membantu Paman Hank berjualan tanpa digaji. Charlie juga menambahkan bahwa hari ini merupakan hari ulang tahunnya, namun dia tidak pernah mendapatkan apa yang dia harapkan. Mendengar cerita Charlie, Paman Hank pun terenyuh dan memberikan mobil bekas tersebut kepada Charlie sebagai kado ulang tahunnya. Mendengar pernyataan Paman Hank, Charlie pun merasa sangat bahagia dan bergegas menuju mobil bekas tersebut. Charlie kemudian mengotak-atik mobil tersebut hingga akhirnya dapat menyala dan kemudian dia membawa mobil tersebut pulang. Setelah sampai di garasi, tiba-tiba Charlie melihat sebuah benda terjatuh dari bawah mobil tersebut. Charlie pun bergegas mengeceknya. Saat sedang melihat bagian bawah mobil, tiba-tiba mobil tersebut berubah menjadi sebuah robot raksasa. Spontan Charlie pun panik dan lari menjauhi robot tersebut. Namun robot tersebut justru juga panik dan takut kepada Charlie. Melihat hal tersebut, Charlie kemudian mendekati robot tersebut dan mencoba menyentuhnya. Melihat respon robot tersebut, Charlie pun sadar jika robot tersebut tidaklah berbahaya. Charlie kemudian menanyakan nama robot tersebut, namun robot tersebut tidak menjawab dan tampak kebingungan. Akhirnya Charlie memberi robot tersebut nama Bumblebee. Di sisi lain, Dropkick dan Shooter akhirnya tiba di bumi. Mereka berdua kemudian berubah menjadi mobil dan berjalan mencari robot B. Pangkalan militer yang mendapatkan informasi jatuhnya benda asing tersebut bergegas melacak lokasi kejadian. Hingga akhirnya mereka berhasil melacak dan menghadang mobil Dropkick dan Shooter. Dropkick dan Shooter kemudian berubah menjadi robot. Karena kehilangan sinyal robot B, akhirnya Dropkick dan Shooter berniat memanfaatkan manusia untuk melacak keberadaan B. Mereka mengatakan bahwa mereka merupakan pelindung galaksi yang sedang mengejar robot penjahat bernama B. Mereka kemudian melanjutkan dengan mengajak manusia bekerja sama untuk melacak keberadaan robot B. Agen Burn awalnya menolak, namun Agen Paul menerima ajakan kerjasama tersebut dan mengajak Dropkick dan Shooter ke markas militer mereka yang bernama Sektor 7. Di tempat lain, Charlie mengajak Bumblebee jalan-jalan ke hutan. Di dalam hutan, Charlie tidak sengaja melihat bagian tubuh Bee yang sedang rusak. Melihat hal tersebut, Charlie mencoba memperbaikinya. Saat sedang diperbaiki, tiba-tiba muncul pesan hologram yang berasal dari Optimus Prime. Bumblebee kemudian teringat akan sosok Optimus Prime dan lambat laun ingatannya mulai pulih. Bumblebee kemudian mencoba berbicara kepada Charlie, namun hal tersebut mustahil karena pita suara pada Bumblebee telah rusak. Bumblebee juga menunjukkan jika radio yang ada pada dirinya juga rusak. Melihat hal tersebut, Charlie memiliki ide untuk mengganti radio milik Bumblebee. Dia membawa Bumblebee ke garasi rumahnya dan mengganti radio Bumblebee yang rusak dengan radio bekas. Setelah diotak-atik, akhirnya pemasangan radio tersebut berhasil. Radio milik Bumblebee akhirnya menyala kembali. Di luar garasi, telah berdiri Memo yang ingin menemui Charlie. Dia berencana untuk mendekati Charlie. Namun saat memasuki garasi, dia kaget dengan apa yang dia lihat. Charlie kemudian bergegas menariknya masuk dan mengancamnya untuk merahasiakan apa yang telah dia lihat. Memo yang shock itu pun langsung menyetujuinya. Scene kemudian berganti di mana di Sektor 7 terjadi perdebatan antar pejabat pemerintah. Burn menolak adanya kedua Decepticon, sedangkan Paul terus bersikeras untuk membantu mereka.
Paul beralasan jika para Decepticon memiliki teknologi yang sangat canggih yang harus dipelajari. Dan jika mereka menolak, bisa saja para Decepticon meminta bekerja sama dengan Rusia. Sehingga Rusia lah yang nantinya akan menguasai teknologi tersebut. Mendengar pernyataan tersebut, pimpinan militer akhirnya menyetujui keinginan Paul dan bekerja sama dengan para Decepticon. Keesokan harinya, Charlie, Memo, dan Bumblebee pergi jalan-jalan. Di dalam perjalanan, Charlie penasaran karena sejak semalam Bumblebee terus-menerus menyekan saluran radio yang ada di mobilnya. Beberapa saat kemudian, Charlie baru sadar jika Bumblebee menyekan seluruh kata-kata yang ada di dalam radio agar dapat berkomunikasi dengan dirinya. Charlie pun merasa sangat senang karena dengan begitu dia dapat berkomunikasi dengan Bumblebee. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di tepi tebing pantai. Di sana banyak gerombolan pemuda-pemudi yang sedang menikmati pemandangan pantai. Hari kemudian berganti. Charlie yang akan berangkat bekerja mewanti-wanti Bumblebee untuk tetap diam di dalam garasi sampai Charlie datang. Yang harinya, saat Charlie sedang bekerja, Bumblebee merasa bosan. Dia kemudian masuk ke dalam rumah Charlie. Namun karena tidak berhati-hati, dia kemudian merusak pintu rumah dan menghancurkan semua barang yang berada di dalam rumah Charlie. Ketika sedang berada di dapur, tidak sengaja Bumblebee menyentuh listrik yang mengakibatkan dirinya tersetrum. Hal tersebut mengakibatkan lonjakan energi yang mengakibatkan energon yang berada di dalam tubuhnya bereaksi. Lonjakan energi tersebut kemudian terdeteksi oleh Dropkick dan Shooter. Mereka berdua beserta tentara Sektor 7 kemudian bergegas menuju lokasi Bumblebee. Di rumah Charlie, Memo menelpon Charlie dan memintanya untuk pulang. Sesampainya di rumah, Charlie kaget melihat seisi rumah yang berantakan akibat ulah Bumblebee. Dia kemudian memarahi Bumblebee dan menyuruhnya untuk keluar. Beberapa saat kemudian, datang ibu Charlie dan adiknya. Ibu Charlie kaget melihat kondisi rumah yang berantakan. Dia pun memarahi Charlie dan membawa-bawa sikap Charlie yang seiring menjengkelkan. Mendengar hal tersebut, Charlie bangkit dan mengatakan bahwa selama ini dia tidak bahagia dan merasa selalu diasingkan di dalam keluarga. Mendengar ucapan Charlie, sang ibu merenung sejenak, sementara Charlie langsung bergegas keluar dan pergi bersama Memo serta Bumblebee yang telah menjadi mobil. Di dalam perjalanan, Memo mencoba menenangkan Charlie. Charlie pun merasa senang atas sikap yang ditunjukkan oleh Memo. Di tengah jalan, tiba-tiba mereka dihadang oleh pasukan Sektor 7. Bumblebee pun berusaha membawa Charlie kabur. Namun di tengah jalan, mereka dihadang oleh Dropkick dan Shooter. Mereka kemudian menghajar Bumblebee dan memintanya untuk menunjukkan lokasi Optimus Prime berada. Bumblebee pun ketakutan dan tidak bisa melawan. Tiba-tiba dari belakang, Bumblebee disetrum oleh pasukan Sektor 7. Charlie yang melihat hal tersebut berusaha mendekati Bumblebee. Namun sayang, dia kemudian juga ikut tersetrum dan pingsan. Scene kemudian berganti di mana Charlie kaget karena tiba-tiba terbangun di atas kasurnya. Dia kemudian keluar kamar dan melihat Agen Brown sedang berbincang dengan keluarganya. Agen Brown mengatakan kepada orang tua Charlie bahwa Charlie telah menyembunyikan aset rahasia yang sangat berbahaya sehingga pemerintah menyitanya. Mendengar hal tersebut, Charlie pun berusaha menyangkalnya. Namun bukannya membela Charlie, sang ibu justru memarahinya dan meminta Charlie untuk kembali ke kamarnya. Dengan rasa marah, Charlie pun kembali ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, dia menyelinap keluar kamar. Namun aksinya diketahui oleh adiknya yang bernama Otis. Otis mengancam akan mengadu kepada ibunya. Namun Charlie kemudian membawa Otis ke dalam rumah Memo. Mereka kemudian menonton berita tentang markas darurat yang dibangun oleh militer Amerika Serikat. Charlie pun merasa yakin jika Bumblebee ditahan di dalam markas tersebut. Dia kemudian mengajak Memo untuk menyelinap masuk ke dalam markas tersebut. Charlie kemudian meminta tolong kepada Otis. Dia memberikan tugas yang sangat berbahaya, yakni merahasiakan kepergiannya dari ayah dan ibunya. Dengar tugas tersebut, Otis pun merasa sangat bersemangat. Setelah percakapan selesai, Charlie dan Memo pun akhirnya pergi. Setelah sampai di area markas, mereka berdua mengendap-endap dan mencoba menerobos masuk ke dalam markas. Di dalam markas, Shooter dan Dropkick menghajar Bumblebee sembari menginterogasinya. Saat sedang menginjak Bumblebee, tidak sengaja Dropkick mengaktifkan pesan hologram Optimus Prime yang ada di dalam Bumblebee. Pesan hologram tersebut berisi Optimus Prime yang memerintahkan Bumblebee untuk tinggal dan menjaga bumi dari serangan Decepticon. Optimus juga melanjutkan jika setelah dirinya selesai mengumpulkan para Autobots,
Dia akan menuju ke bumi. Dropkick dan Sutter kemudian sadar jika sebentar lagi Optimus dan seluruh Autobots akan berkumpul di bumi. Mereka berdua kemudian berencana untuk membasmi seluruh Autobots untuk selama-lamanya. Mereka berdua berencana untuk membakar habis seluruh bumi dan seisinya. Paul yang mendengar hal tersebut bergegas menelpon Burn dan menjelaskan rencana jahat Dropkick dan Sutter. Dropkick dan Sutter yang sadar akan tindakan Paul langsung menembaknya hingga hancur tak tersisa. Scene kemudian berganti di mana di rumah, Ibu Charlie memanggil Charlie dan memintanya keluar kamar. Mendengar hal tersebut, Otis langsung bergegas menemui sang ibu dan mengatakan kepadanya bahwa Charlie sedang sakit dan tidak ingin diganggu. Merasa ada yang janggal, sang ibu kemudian bergegas pergi ke kamar Charlie dan menyadari bahwa Charlie tidak ada di dalam kamarnya. Di dalam markas, Dropkick dan Sutter memiliki rencana untuk pergi ke tower terdekat untuk menghubungi para Decepticon yang lain. Sebelum pergi, mereka menembak Bumblebee hingga terkapar. Charlie yang dari tadi melihat dari jauh kemudian datang menghampiri Bumblebee. Dia kemudian berusaha membangunkan Bumblebee yang tidak sadarkan diri menggunakan gelombang kejut. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Bumblebee berhasil sadarkan diri. Selain itu, memori ingatan Bumblebee perlahan-lahan mulai kembali sehingga dia mulai mengingat jati diri dan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba Burn dan pasukannya meledakkan pintu masuk hingga mengakibatkan Charlie dan Memo terpental. Beruntung mereka berdua masih selamat. Burn kemudian membawa Charlie dan Memo dengan paksa yang mengakibatkan Charlie terjatuh. Melihat hal tersebut, Bumblebee pun marah dan mengaktifkan mode bertempur. Dia kemudian menembaki seluruh pasukannya Burn. Beruntung Charlie bergegas mendekati Bumblebee dan berhasil menenangkannya. Bumblebee dan Charlie kemudian pergi mengejar Dropkick dan Sutter. Di tengah jalan, mereka dikejar oleh pasukan Sektor 7. Beruntung ada keluarga Charlie yang menaiki mobil mendekati Charlie. Sadar anaknya sedang dikejar, ayah Charlie berusaha membantu Charlie dengan cara mengacaukan lalu lintas sehingga mencegah mobil pasukan tentara tersebut mendekati Charlie. Di tempat lain, Dropkick dan Sutter mulai menyiapkan Energon untuk mengirim sinyal ke luar angkasa. Bersama dengan hal tersebut, akhirnya Bumblebee dan Charlie berhasil sampai ke tempat mereka. Bumblebee kemudian menurunkan Charlie di tempat yang aman. Kemudian dia mencoba menyerang Dropkick dan Sutter. Melihat adanya ancaman, Dropkick langsung turun dan mencoba menghentikan Bumblebee. Pertarungan antar keduanya pun terjadi. Bumblebee yang sudah mendapatkan memori bertarungnya kembali, berhasil memojokkan Dropkick dan kemudian meledakkannya. Di sisi lain, Burn datang mengendarai helikopter dan berusaha menghentikan Sutter. Namun Sutter berhasil menembak helikopter yang dikendarai Burn hingga menyebabkan helikopter tersebut terjatuh. Beruntung Bumblebee yang melihatnya kemudian berlari dan menangkap helikopter tersebut. Akhirnya nyawa Burn berhasil diselamatkan. Di tempat lain, Charlie berusaha naik ke atas tower dan berusaha mengambil salah satu batu Energon. Sutter yang melihat hal tersebut langsung berubah menjadi pesawat dan berusaha membunuh Charlie. Melihat hal tersebut, Bumblebee langsung menembak Sutter hingga akhirnya terjatuh. Sutter yang terjatuh kemudian langsung menghampiri Bumblebee. Duel antar keduanya pun terjadi. Bumblebee yang terpojok kemudian menembak bendungan yang berada di belakangnya. Hal tersebut mengakibatkan air dan kapal besar yang ada di balik bendungan keluar. Sutter mencoba kabur, namun Bumblebee menahannya hingga mengakibatkan kapal tersebut menghantam mereka berdua. Sutter yang terkena hantaman secara langsung hancur seketika, sementara Bumblebee pingsan dan terseret ke dalam air. Charlie yang berhasil membuka baterai Energon dan menggagalkan pengiriman sinyal kemudian bergegas melompat ke dalam air dan mencari Bumblebee. Di dalam air, Bumblebee akhirnya sadar dan membawa Charlie ke permukaan. Di permukaan, Charlie dan Bumblebee disambut oleh Burn, namun Burn tidak menangkap mereka. Dia kemudian mengucapkan terima kasih kepada Bumblebee dan menyuruhnya untuk segera pergi, karena pasukan Sektor 7 sebentar lagi akan datang. Mendengar hal tersebut, Bumblebee dan Charlie kemudian bergegas pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Charlie pergi berjalan-jalan bersama dengan Bumblebee.
Dia kemudian mengucapkan salam perpisahan kepada Bumblebee. Charlie sadar jika dia tidak bisa terus-terusan bersama dengan Bumblebee, karena Bumblebee memiliki tugas khusus untuk menjaga bumi dan melindungi orang-orang yang kesusahan di luar sana. Sebelum berpisah, Charlie menyekan sebuah mobil Chevrolet dan pergi meninggalkan Charlie. Charlie kemudian pergi pulang ke rumahnya. Dia kemudian memeluk ibunya dan berterima kasih kepada ayah tiri dan adiknya. Akhirnya dia sadar akan kasih sayang keluarganya. Scene tersebut sekaligus menutup rangkaian film kali ini. Bagi teman-teman yang menyukai rangkuman film saya, silahkan subscribe, like, dan komen serta nantikan rangkuman film terbaru berikutnya.